Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-18, memerangi nafsu, keinginan dan setan. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Ahad pagi 6 Zulkaidah 545 Hijriah sebagai berikut. Peperangan lahir dan peperangan batin adalah dua peperangan yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan peperangan batin adalah memerangi nafsu, keinginan, watak, setan, bertobat dari segala kesalahan dan meninggalkan keinginan dari perkara-perkara yang diharamkan. Bertempur untuk melawan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya adalah perjuangan lahir. Perang itu dilakukan dengan menggunakan pedang, panah, dan tombak, membunuh dan dibunuh. Namun demikian, sesungguhnya peperangan batin lebih berat ketimbang peperangan lahir, karena peperangan batin dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Perang batin memang lebih berat ketimbang perang lahir. Betapa tidak, karena perang batin adalah memutuskan hawa nafsu dari perkara-perkara yang diharamkan, kemudian menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Akan meraih kejayaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dalam dua pertempuran tersebut. Bagi seseorang yang gugur syahid, luka-luka di tubuhnya bagaikan alat bekam yang ada di tangan salah seorang ahli bekam, yakni tidak terasa sakit sama sekali. Bagi seorang pejuang yang melawan nafsunya dan bertobat dari dosa-dosanya, kematian laksana minum air segar bagi orang yang tengah mengalami kehausan. Setiap pengorbanan tentu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Wahai gulam, ada perintah dan larangan setiap detik yang ditujukan kepada hati. Karena kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang akan memasuki neraka. Adapun penyebabnya adalah karena di dunia mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, wataknya, kebiasaannya, setan, dan mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Tentu saja mereka akan masuk neraka karena mereka telah mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak mau beramal dengannya. Berimanlah kepada Al-Quran, wahai gulam, amalkanlah ia, hendaknya engkau ikhlas dalam beramal. Ketika beramal, janganlah engkau pamer dan munafik, jangan pula mencari pujian manusia atau imbalan dari mereka. Sangat sedikit manusia yang beriman dengan Al-Quran dan mengamalkannya untuk mencari ridanya. Itulah sebabnya orang mukhlis itu sangat sedikit dan orang munafik itu sangat banyak. Betapa malasnya dirimu dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan betapa giatnya dirimu dalam mengikuti musuhnya dan musuhmu, yakni syaitan. Cita-cita para ahli sufi adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwa terdapat banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat jika seseorang bersabar menerima tugas dan ketentuannya. Terkadang mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan terkadang dengan syukur. Keadaan mereka kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, kadang-kadang enak, kadang-kadang susah. Mereka juga mengalami keadaan terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat, dan terkadang sakit. Adapun yang menjadi tujuan mereka adalah menjaga hati agar selalu bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Itulah cita-cita mereka yang tertinggi. Mereka menginginkan keselamatan bagi diri mereka dan bagi orang lain, dan keselamatan itu akan diperoleh jika selalu bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar umat manusia mendapatkan kemaslahatan. Jadilah engkau orang yang benar, wahai gulam, agar engkau menjadi orang yang fasih. Jika engkau benar dalam hukum, tentu engkau akan fasih pula dalam ilmu. Jika engkau benar pada waktu sepi, engkau tentu akan fasih pula pada waktu ramai.
Letak keselamatan itu ada dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Letak keselamatan itu dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangannya, dan bersabar atas segala ketentuannya. Barang siapa yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, permohonannya akan dipenuhi olehnya. Barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu tentu akan menaatinya. Terimalah dariku wahai gulam, aku akan memberikan nasihat kepadamu. Aku berada di pihakmu dan aku hendak menolongmu. Hendaknya engkau tidak berprasangka buruk kepadaku. Aku menginginkan agar engkau mendapatkan sesuatu sebagaimana yang aku dapatkan. Nabi SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna iman seseorang mukmin sehingga ia menghendaki sesuatu untuk saudaranya muslim sebagaimana yang ia kehendaki untuk dirinya sendiri. Itulah perkataan dari pemimpin dan teladan kita. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul dari zaman Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana cintanya terhadap dirinya sendiri. Jika engkau menyukai makanan yang lezat, pakaian yang bagus, rumah yang indah, wajah yang tampan, dan memiliki banyak uang, sedangkan untuk saudaramu engkau menginginkan yang sebaliknya, berarti engkau belum memiliki iman yang sempurna dan hal itu bertentangan dengan pengakuanmu. Engkau mempunyai tetangga yang miskin dan kerabat yang miskin, wahai orang yang dangkal. Oleh karena itu, hartamu perlu dizakati. Jika dalam keadaan seperti itu engkau tidak mau memberi kepada mereka, padahal setiap hari engkau memperoleh keuntungan banyak sekali, berarti kamu senang jika mereka tetap dalam kefakiran. Terasa akan sangat sulit bagimu untuk melakukan kebaikan jika setan, keinginan, dan nafsu berada di belakangmu. Mengapa engkau banyak angan-angan, cinta dunia, rakus, sehingga ketakwaan dan keimananmu sangat sedikit? Mengapa engkau menyekutukan Allah dengan dirimu, hartamu, manusia, dan segala kepunyaanmu? Tidak akan bisa membedakan yang halal dan yang haram bagi orang yang mencintai dunia, lupa kematian, dan lupa bahwa ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu mirip orang-orang kafir yang berkata, kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Tampaknya engkau merupakan salah seorang dari mereka. Bedanya, engkau melindungi darahmu dengan 2 kalimat syahadat, dan dalam menjalankan salat dan puasa engkau mengikuti kaum muslimin. Di hadapan manusia engkau memperlihatkan bahwa engkau adalah seorang yang bertakwa, tetapi sesungguhnya hatimu adalah pendurhaka. Tentu tidak ada gunanya semua itu bagimu. Tidak ada gunanya engkau menahan lapar dan haus pada siang hari, wahai gulam, jika engkau berbuka puasa dengan makanan yang haram. Pada siang hari engkau berpuasa, tetapi pada malam hari engkau durhaka. Engkau menahan diri agar tidak meminum air pada siang hari, wahai pemakan barang haram, tetapi engkau berbuka puasa dengan darah orang Islam. Sebagian di antaramu berpuasa pada siang hari, tetapi berbuat fasik pada malam hari. Ketahuilah bahwa Nabi SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, umatku tidak akan dihinakan selagi mereka memuliakan bulan Ramadan. Adapun cara mengagungkan bulan Ramadan adalah dengan bertakwa pada bulan itu dan berpuasa untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan aturan-aturan agama. Berpuasalah wahai gulam, dan ketika engkau berbuka hendaknya engkau memberikan kepada orang-orang fakir sedikit dari makananmu, dan janganlah engkau makan sendiri. Akan diancam dengan kefakiran orang yang makan sendiri dan tidak mau memberi makanannya kepada orang lain. Engkau kenyang sedang tetanggamu lapar, wahai gulam, tetapi engkau tetap mengaku menjadi orang beriman. Imanmu tidak akan diterima jika engkau punya banyak makanan
tetapi engkau tidak mau memberi makanan kepada pengemis yang meminta di depan pintu rumahmu. Tidak lama lagi engkau akan mengetahui tentang beritamu. Engkau akan menjadi seperti dia tidak lama lagi. Engkau akan ditolak karena engkau pernah menolak. Sungguh celaka engkau, hendaknya engkau berdiri lalu mengambil apa yang engkau miliki, kemudian memberikannya kepadanya. Memberikannya agar dalam dirimu terkumpul dua keadaan, yakni tawadu dalam berdiri dan tawadu dalam memberikan hartamu. Dengan tangan beliau sendiri, Nabi SAW telah memberi sesuatu kepada seorang peminta-minta. Beliau juga memberi makan untanya, memerah susu kambingnya, dan menjahit pakaiannya sendiri. Janganlah engkau mengaku sebagai pengikutnya jika engkau masih durhaka dalam perbuatan dan ucapanmu. Sungguh, tanpa bukti pengakuanmu itu, engkau tidak ada bedanya dengan seorang Yahudi tulen. Jika tidak, mereka tentu akan berpegang pada Taurat. Engkau harus mengikuti aturan-aturan Islam. Jika tidak, engkau tidak boleh mengaku sebagai seorang Muslim. Keislamanmu harus engkau buktikan. Islam adalah berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai manusia agar engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengasihani yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Engkau tidak dapat mencapai kedudukan ini jika engkau masih berdiri bersama nafsumu. Engkau akan terikat oleh nafsumu jika engkau masih mengikuti keinginannya. Terhadap nafsumu, berikanlah sekadar yang menjadi haknya. Jangan ikuti keinginan-keinginannya, maka engkau akan sampai kepadanya. Tetapi engkau akan binasa jika engkau selalu menurutinya. Tunaikanlah keinginan nafsumu sekedar yang diperlukannya, yakni berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat, bukan menuruti keinginannya dan kesenangannya. Hendaknya engkau memberikan haknya dengan berpegang pada ketentuan agama. Berikanlah yang halal, bukan yang haram. Duduklah di pintu agama, dan hendaknya engkau tetap berbakti kepadanya. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Tahanlah nafsumu agar engkau tidak binasa. Tetaplah engkau mengendalikan nafsu ketika datang sesuatu yang banyak kepadamu sesuai dengan suratan takdir. Dirimu tidak akan binasa manakala engkau menerima yang sedikit, dan apa saja yang telah ditentukan untukmu pasti akan datang. Telah berkata Hasan Al-Basri rahimakumullah, cukuplah bagi seorang mukmin itu sesuap nasi dan seteguk air. Orang mukmin makan untuk kekuatan, sedangkan orang munafik makan untuk bersukaria. Orang mukmin bersedang-sedang dalam perjalanan. Ia memerlukan kekuatan untuk mencapai tujuan. Ia yakin bahwa di rumah yang sebenarnya, yaitu surga, tersedia semua keinginannya. Sedangkan orang munafik memang tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tujuan hidup. Betapa banyak hari yang dia sia-siakan. Terhadap urusan duniamu, engkau tidak pernah bermain-main, tetapi terhadap urusan agamamu, engkau selalu bermain-main. Kembalilah engkau hingga memperoleh kesabaran. Dunia ini akan binasa, termasuk yang ada di tanganmu. Apakah dalam hidupmu ini, wahai gulam, engkau telah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh lemah pengaturanmu. Engkau telah menghancurkan akhiratmu dan engkau memakmurkan dunia orang lain. Sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu adalah mengumpulkan harta untuk orang lain dengan meninggalkan agamamu. Engkau mendapat murka Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridahan makhluk. Jika keyakinanmu kuat bahwa engkau pasti akan mati, engkau tentu segera datang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menghitung-hitung amal perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau akan mengetahui bahwa persiapanmu sangatlah sedikit. Dengarkanlah nasihat Luqman Hakim rahimakumullah kepada anaknya. Wahai anakku, sebagaimana sakit itu sendiri,
engkau tidak tahu mengapa bisa jatuh sakit. Begitu juga dengan maut, engkau tidak tahu bagaimana ia datang. Aku telah mengingatkan dan mencegahmu, tetapi peringatanku itu tidak engkau hiraukan dan engkau tidak menghentikannya. Engkau adalah orang yang jauh dari kebaikan dan engkau sibukkan dirimu dengan dunia, padahal tidak lama lagi dunia akan meninggalkanmu. Apa yang telah engkau kumpulkan, engkau sukai dan engkau banggakan, itu tidak akan ada gunanya. Semuanya itu justru akan menjadi bencana bagi dirimu. Bersabarlah wahai gulam, dan hentikanlah keburukanmu. Akan datang nasihat kalimat demi kalimat. Akan datang nasihat berikutnya jika engkau telah mematuhi sebuah nasihat. Sangat sedikit orang yang bersedia mendengar seruan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak mau menerimanya, para dai itu akan menjadi hujah atas mereka. Sungguh, keberadaan para dai itu merupakan nikmat bagi kaum muslimin dan merupakan siksa bagi orang-orang munafik serta musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, senangkanlah diri kami dengan tauhid. Jauhkanlah diri kami dari tenggelam ke dalam dunia dan segala sesuatu selain Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang ada di tangan makhluk, wahai orang-orang musyrik. Para raja dan para penguasa, orang kaya dan orang miskin, semuanya terbelenggu dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membolak-balik hati mereka sekehendaknya, dan hati mereka berada dalam genggaman tangannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Agar nafsumu tidak memakanmu, janganlah engkau memberi makan kepadanya. Barang siapa memelihara anjing yang ganas, kemudian merawatnya dan memberinya makan, akan tetapi anjing itu justru menerkamnya ketika dalam keadaan sepi. Nafsumu akan melemparmu ke jurang kehancuran dan menipumu jika engkau biarkan ia menghunus pisaunya. Hendaknya engkau menghentikan gerakan nafsumu dan jangan engkau biarkan keinginannya. Tolonglah kami ya Allah dalam menjinakkan nafsu kami. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Demikianlah nasihat yang ke-18 dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.